Kenapa orang susah sekali mewujudkan impiannya? Padahal dia sudah visualisasikan impian dia, wallpaper handphone dia isinya impian dia, wallpaper laptop dia isinya impian dia, kamar-kamar dia penuh dengan dream-dream yang akan ingin dia capai. Sudah bikin impian jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sudah ada. Time schedule-nya sudah ada, semuanya udah rapi, tapi dia masih belum bisa mencapai impian dia. Ada 5 faktor yang membuat orang dia tidak bisa membuat impian dia menjadi nyata. Faktor pertama adalah pada saat dia mengejar impian dia teringat lagi kepada masa lalu dia. Dia teringat lagi dengan rasa trauma dia. Mungkin dia sudah pernah menjalankan itu dan gagal, akhirnya dia berpikir lagi, ini saya maju ini bagaimana kalau gagal. Jadi dia terlalu terbelenggu dengan masa lalu dia. Ya, dia terlalu terintimidasi dengan masa lalu dia. Bagaimana kalau gagal? Ini saya sudah jalankan berkali-kali tapi selalu gagal. Kalau saya jalankan lagi, ini rugi waktu, rugi tenaga lagi. Akhirnya apa? Energinya akan terkuras di situ-situ saja. Di depan itu penting, kita bisa melihat ke belakang kita hanya untuk belajar dari kegagalan-kegagalan masa lalu kita. Bukan untuk dijadikan patokan, bukan. Karena beda zaman, beda tantangan. Oke, zaman dahulu kita gagal, tapi belum tentu loh zaman di depan itu kita gagal lagi. Orang yang mengulangi kesalahan yang sama, ya saya nggak ngerti lah seperti apa bentuknya. Tapi kalau orang mau belajar, dia nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua adalah dia terlalu over takut ya, terlalu cemas, terlalu takut. Banyak orang yang tidak bisa meraih impiannya itu karena dia memiliki kecemasan yang berlebihan gitu. Ya seperti tadi ada yang kecemasan masa lalu dia karena berkaca dengan masa lalu dia, akhirnya dia terlalu takut, terlalu cemas. Ada juga orang yang mencemaskan omongan orang, gimana nanti kalau saya diomongin begini, bagaimana kalau orang tua saya begini, bagaimana kalau begini, bagaimana saya kalau jalan nanti diketawain orang, bagaimana kalau nanti salah jalan, bagaimana nanti kalau keputusan saya tidak tepat. Terlalu banyak ketakutan gitu ya, terlalu banyak analisa, terlalu banyak ketakutan dan terlalu banyak kecemasan. Itu yang menjadi salah satu faktor kenapa orang tidak bisa meraih impiannya. Yang ketiga adalah terlalu terintimidasi dengan kata-kata orang lain, terlalu mendengarkan kata-kata orang lain. Padahal yang jalanin itu kamu, orang lain itu nggak tahu. Orang lain cuma ngomong doang aja, tapi kita lebih mendengarkan mereka. Kita terlalu cemas, terlalu takut bagaimana dengan kata-kata orang lain. Yang repotnya adalah banyak orang yang impiannya tidak menjadi nyata. Itu karena apa? Karena intimidasinya orang lain, kata-katanya orang lain, omongannya orang lain. Nah ini yang repot, padahal yang jalani kita, yang punya modal kita, yang mengeluarkan tenaga kita, yang begadang kita, yang mikirin semua kita. Bisa-bisanya kamu lebih mendengarkan penilaian orang lain. Itu sangat tidak wajar, itu sangat tidak, saya bilang, kalau umpamanya Anda sampai tidak bisa mencapai impian Anda cuma gara-gara omongannya orang lain, ya Anda cuma pencitraan doang untuk hidup gitu ya. Anda bayangkan gitu ya, Anda bayangkan kamar yang Anda sudah rapiin, atau mungkin Anda yang ngekos gitu, Anda udah rapiin kamar kos Anda sudah rapiin semua karena Anda suka rapi, tiba-tiba ada orang yang lemparin sampah gitu ke dalam kamar Anda, kira-kira Anda izinin nggak? Pasti Anda nggak ngizinin gitu, pasti Anda sangat marah banget gitu. Begitu juga dengan impian Anda yang sudah ada di kepala Anda. Jangan sampai dilemparin sampah dengan orang lain, jangan sampai dilemparin dengan omongan-omongan yang mereka aja belum tentu mikir itu omongan bener apa salah gitu ya. Anda di itu malah Anda yang kepikiran gitu, jangan sampai. Jadi Anda tetap lanjutkan impian, omongan itu pasti akan ada. Mau Anda sukses, mau Anda gagal, mau Anda apapun, Anda akan tetap diomongin orang. Jadi santai saja karena kita ini makhluk sosial. Yang berikutnya tidak fokus atau tidak melakukan sampai tuntas gitu ya. Anda sudah lakukan ini berbulan-bulan, tiba-tiba Anda lihat peluang yang lain, akhirnya Anda bilang, oh di situ kayaknya ngasih duit. Akhirnya Anda pindah ke situ. Tidak tuntas, tidak pernah selesai 100%. Padahal untuk mencapai impian itu Anda butuh fokus 1.000.000% kalau perlu gitu ya. Fokus pada apa yang sudah Anda raih gitu. Kalau Anda gali, Anda mau pengen mata air itu muncul, ya Anda harus fokus, Anda harus gali terus. Jangan Anda lihat di sana, oh mata airnya muncul di sana tuh, Anda ke sana lagi, Anda lihat di sana mata airnya muncul, oh di sana. Anda nggak pernah fokus. Kalau Anda nggak fokus, Anda nggak akan pernah bisa meraih impian Anda. Jadi Anda fokus pada satu
Anda selesaikan 100% gitu ya, apapun rintangannya. Setiap pekerjaan, setiap bisnis, setiap mempunyai tantangan yang berbeda-beda, mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Anda tinggal pilih satu, Anda selesaikan sampai tuntas dan lihat ya, dengan kerjaan itu Anda bisa mencapai impian Anda. Jadi Anda fokus 100%. Kenapa banyak orang gagal mencapai impiannya? Karena dia tidak menyelesaikan ini sampai tuntas dan dia tidak fokus gitu ya. Yang kelima, banyak orang gagal mencapai impiannya itu karena dia malas. Ya, bangun jam 11, terus begadang, bermimpi-mimpi, ingin besok hari yang lebih baik gitu ya. Tidur jam 3, jam 4, bangun jam 11, tidur jam 3. Ya ampun, bagaimana Anda bisa mencapai impian Anda kalau seperti itu? Kalau Anda pengen mencapai impian Anda, sifat malas itu dirubah. Bagaimana cara merubah sifat malas itu? Bayangkan hal-hal yang buruk apabila Anda tidak bisa mencapai impian Anda. Bayangkan apa kata tetanggamu kalau kamu nggak bisa selesai kuliah. Bayangkan apa kata orang-orang kalau keluargamu cuma begitu-begitu saja. Bayangkan kalau Anda tidak bisa belikan sepeda untuk anak Anda. Bayangkan kalau istri Anda itu lari dari Anda karena Anda tidak punya cukup ekonomi untuk membiayai keluarga. Anda bayangkan hal-hal seperti itu. Jangan cuma hal-hal yang indah yang Anda bayangkan, tapi hal-hal seperti itu. Mungkin itu bisa menambah energi Anda. Karena impian itu ada dua. Ada orang yang termotivasi dengan impian yang indah, naik haji, jalan-jalan ke luar negeri, punya mobil bagus, punya rumah idaman yang luar biasa. Tapi ada juga orang yang energinya baru muncul pada saat dia membayangkan hal-hal yang buruk atau mimpi-mimpi buruk. Pada saat dia tidak bisa mencapai impian dia, apa kata orang? Dia bayangkan orang-orang yang ngetawain dia, akhirnya energinya tambah lagi. Pada saat dia down, dia bayangkan orang-orang itu, dia bangkit lagi, ya energinya muncul lagi. Contohnya saya tidak termotivasi dengan hal-hal yang rumah, mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri bisa. Saya tidak termotivasi itu. Saya justru termotivasi ketika pada saat saya menjalankan suatu usaha, pada saat saya menjalankan bisnis, saya termotivasi dengan orang yang ketawa gitu. Orang yang ngetawain saya, orang yang ngatain saya, muka macam lu, nggak mungkin sukses lah, nggak mungkin lah, lu dari sini nggak mungkin bisa sukses. Lu aja kuliahnya kelamaan gitu, sukses nggak mungkin bisa sukses. Saya lebih termotivasi membayangkan muka-mukanya orang seperti itu untuk membuktikan kepada mereka kalau pandangan mereka salah. Jadi mungkin bagi Anda yang pemalas, Anda coba bayangkan apa yang terjadi kalau Anda seperti itu terus. Mempunyai impian, terus Anda menjadi pemalas adalah sesuatu yang gila gitu ya. Mungkin 5 hal ini bisa menjadi acuan Anda supaya untuk introspeksi diri. Bukan cuma Anda, saya juga introspeksi diri karena kita selalu bertumbuh. Karena orang yang bertumbuh, kalau orang mau bisa mencapai impian dia gitu ya, dia harus terus bertumbuh dari hari ke hari, dari hari ke hari. Dan yang paling penting adalah miliki impianmu, pegang erat impianmu, jangan pernah lelah untuk mencapai impianmu. Dan dengan melihat hal tadi, Anda kalahkan 5 hal tadi. Dan insya Allah suatu saat Anda akan hidup dalam impian Anda. Terima kasih, demikian sharing santai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya.